Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup kami, untuk memperbaiki batin kami, supaya kami semakin murni dalam hati dalam mengikuti Engkau, sehingga kami layak Kau tempatkan dalam kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan yang indah dan baik dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mungkin dengan tegas dan keras mengajak kita untuk bertobat, untuk percaya 100% kepadanya. Orang tidak hanya bertobat secara moral, meski itu penting dan perlu, tetapi jauh lebih daripada itu adalah kita beriman dan yakin dan percaya 100% bahwa Yesus memberikan keselamatan keabadian kepada kita. Hari ini Yesus dalam tanda petik mengutuk kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Karena di kota ini Yesus banyak kali membuat mujizat-mujizat, tetapi orang tidak percaya. Orang tidak mau menyerahkan diri kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan pada akhir zaman, kota Tirus dan Sidon, bahkan Sodom dan Gomora jauh lebih ringan hukumannya daripada ketiga kota ini. Dan menurut cerita ketika saya berada di Israel, ketiga kota ini sekarang menjadi kota yang mati. Padahal dulu zaman Yesus adalah kota yang kota perdagangan yang ramai dengan banyak orang. Saudara, apa yang sebetulnya mau Yesus katakan kepada kita? Bahwa pertobatan itu sungguh suatu yang harus kita jalankan. Ya. Pertobatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi sesuatu yang wajib kita lakukan. Berapa lama kita sudah menjadi Katolik? Berapa lama kita sudah mengimani Yesus? Berapa lama kita tahu bahwa Yesus telah mengerjakan begitu banyak mujizat dalam hidup kita? Apakah kita cukup puas dengan apa yang ada dalam hidup kita? Mungkin iya, mungkin benar. Tetapi mungkin juga suatu pertanyaan, suatu undangan, suatu harapan bahwa kita harus lebih jauh lebih mengalami Kristus yang hidup. Bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan ritual, tapi jauh lebih daripada itu. Karena Yesus menuntut lebih daripada yang harusnya kita lakukan. Dan itulah panggilan kita. Panggilan pada pertobatan. Pertobatan bukan hanya sekedar pertobatan, tetapi ada dua unsur penting. Yaitu apa? Menjadikan Kristus segala-galanya bagi kita. Mengalami Kristus sebagai satu-satunya sehingga kita harus meninggalkan, dalam tanda petik, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Kita harus belajar lepas bebas dengan segala sesuatu. Dan itulah yang diminta Yesus ketika kita sungguh-sungguh diajak Yesus untuk menjadikan Dia di atas segala sesuatu. Ini konsekuensi dari pengikut Yesus. Kemarin kita lihat dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan akan ada pertentangan di antara saudara-saudara kita. Ya, ketika Yesus menjadi satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Ya. Itulah saudaraku yang terkasih, semoga iman kita bukan hanya iman yang boleh dikatakan iman kitab KTP, tetapi iman yang sungguh-sungguh membawa kita pada pengalaman perjumpaan
dengan Yesus. Dan itu menuntut dari kita suatu sikap batin yang kuat, yang teguh. Sikap batin yang murni dan bersih. Puritas cordis, ya. Purity of heart. Dan itulah saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dan kita semua mengikutinya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam ketiga kota itu karena mereka tidak mau bertobat. Apakah kita juga mau bertobat? Kita juga tidak tahu. Anda yang tahu. Kita semua yang tahu sejauh mana kita harus bertobat, meninggalkan manusia lama kita dan masuk kepada dunia yang baru, manusia baru kita. Apakah kita di saat-saat yang seperti sekarang, saat genting, saat di mana kematian berada di depan mata kita? Seorang teman bercerita bahwa kemarin dia baru sakit, lalu ternyata bukan seorang teman, tapi seorang teman yang berbicara tentang omnya yang kemarin sakit dan hari ini dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari kematian akan tiba. Sungguh-sungguh kita tidak tahu. Persis yang seperti dikatakan oleh Yesus, seperti pencuri datang di waktu malam dan mengambil kita di saat-saat kita mungkin tidak sadar atau lengah. Maka mari saudaraku, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk karena takut, bukan karena kita ada ancaman dari luar, tetapi harus muncul dari dorongan batin yang mendalam bahwa saya memang harus bertobat. Mohon belas kasihan Allah. Ask for God's mercy. Semoga Anda dan saya dan kita semua bersedia mau untuk bertobat. Karena Yesus diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang berduka karena saudara-saudari dipanggil Tuhan, ya, mari kita persembahkan mereka semua ke dalam hati dan belas kasihan Allah. Berkat Tuhan atas Anda semua, dan kita dipanggil untuk semakin dekat dengan Yesus. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.